واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. Shalla bihim fasajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka. Kalau sholat bihim adalah mengimami. Kemudian beliau lupa. Fasajada sajadataini. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma tasyahhada. Lalu ia tasyahud at-tahiyat, baca at-tahiyat. Tsumma sallama, kemudian salam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Pada hadis ini disebutkan sujud 2 kali sujud. Kemudian setelah sujud itu tahiyat lagi. Kemudian salam. Hadis yang kemarin itu tidak menyebut tahiyat. Jika kita bandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan dengan lafaz Imam Bukhari, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertasyahud. Dan hadis itu lebih sahih selain sahih. Sebab muttafaqun alaih itu adalah jaminan. Nanti di bawah muttafaqun alaih itu ada hadis-hadis lain, riwayat yang lain yang riwayatnya tidak lebih sahih atau tidak sesahih muttafaqun alaih. Karena itu disebutnya muttafaqun alaih. Walaupun itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi kenyataannya banyak yang lain meriwayatkan hadis itu. Tapi tidak disebutkan. Hanya cukup disebutkan muttafaqun alaih. Artinya bukan yang lain tidak meriwayatkan hadis ini seperti Abu Dawud dan yang lainnya. Tapi kalau sudah muttafaqun alaih, itu sudah jadi jaminan sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis di atas itu sorry. Hadis nomor 350 itu sorry. Sorry itu jelas. Buktinya jelas, itu berurutan. Disebutkan juga sebab lupanya. Bahkan disebutkan juga sababnya. Sabab wurudnya disebutkan di atas itu. Disebutkan juga sholatnya. Sholat apa gitu kan? Waktu siang. Sedangkan ini pada hadis 353 itu yang pertama bertentangan dengan hadis muttafaqun alaih dari segi derajatnya. Yang kedua, hadis 353 ini tidak sharih, tidak jelas. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya sholat apa?
Kemudian lupanya lupa yang bagaimana? Kalau hadis sebelumnya kan dijelaskan lupa tahiyat awal, begitu ya. Itu hadis nomor 349. Lupa tahiyat awal. Kemudian dijelaskan lagi 349A, nah itu. Nah, sedangkan 350 dijelaskan lupanya itu 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Karena itu pada hadis ini pertama tadi tentang kesohihannya di bawah Bukhari Muslim, yang kedua salat ini tidak jelas salat apa. Yang ketiga lupanya juga lupa bagaimana, apakah lupa itu lupa tahiyat awal atau lupa kurang 1 rakaat, lupa kurang 2 rakaat. Nah, kemudian sujud 2 kali sujud. Ini juga tidak dijelaskan sujudnya sujud apa. Kemudian tasyahud, kemudian salam. Selanjutnya ada keterangan di sini. Hasan memberikan keterangan. Ustaz Abdul Qadir, ya, putra Hasan. Baca at-tahiyat, tentang ada bacaan tahiyat dalam sujud sahwi ini dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wah, itu Imam Al-Baihaqi itu banyak hadisnya, yang jelas beliau itu adalah ahli hadis. Ibnu Abdul Bar dan lain-lainnya juga menyatakan hadis yang menggunakan atau ada tasahud setelah sujud sahwi itu lemah. Mereka berkata yang terpelihara atau yang sah bahwa dalam hadis Imran bin Husain itu mestinya tidak ada sebutan tasahud atau tahiyat. Dan ini juga bisa diperiksa dalam kitab fikih Nil Autor. Jadi Bulughul Maram itu bukan kitab hadis tapi kitab fikih. Ada kitab fikih yang lainnya. Kalau ini satu jilid seperti ini, itu 4 ini. Lebih tebal daripada Bulughul Maram. Jadi dalam juz 3 kesimpulannya tidak ada tahiyat. Nah, di sini kita harus bisa menimbang tentang berita atau hadis itu. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seorang suami pulang, istrinya tidak ada, itu sore, ada anak kecil yang menyatakan anaknya, mamahnya sakit, itu. Nah, kemudian ada yang menyatakan tadi ibu nitip kunci, badai angkat ke rumah sakit, badai ngalayan. Nah, ini kan ada 2 berita. Anak kecil itu bisa dipercaya, tapi anak kecil itu masih lemah ingatannya, belum kuat. Memang pergi ke rumah sakit, tetapi tidak setiap orang yang pergi ke rumah sakit itu sakit. Dan sakitnya sakit apa? Sedangkan yang kedua menyatakan sorry itu jelas, pergi ke rumah sakit sore-sore itu mau menengok. Kalau sakit kan mau kemana-mana kan, dan tentu minta tolong. Nah, 2 berita ini harus disatukan. Kata anak mamanya sakit, tapi kata tetangga tidak. Malahan ada bukti lagi, nitip kunci itu. Nah, seperti itulah kita harus lebih jelas. Tadi cerita si bapak jeung awewe itu tidak jelas, Pak. Awena orang mana? Nah ibu-ibu, nah nini, nah gadis. Gadis tuh gitu. Tak gadis mah udah sorry. Maafnya punten ya, pan aya. Aduh, adik abdi mah nikah teh sareng lulusan SMA cenah. Apa yang terbayang oleh Bapak? Usianya berapa tahun?
Iya, tapi SMA-nya tahun 2000. Kan masih lulusan juga ya. Itu teteh. Tidak sorry. Gitu. Nanti ada banyak hal-hal yang lainnya sorry. Misalnya tentang adan. Kita sudah bahas sebetulnya. Adan. Ada yang sorry, ada yang tidak sorry. Kemudian tentang itu masbuk mendapatkan imam sedang ruku. Nah, itu sebetulnya tidak sorry, tidak jelas. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu berkata begini, siapa yang tadi masbuk yang ruku dari belakang, jadi ruku nanti tidak pantau pak, terus itu ruku, dah imamnya menuju ruku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Bakrah mengakui saya, kata Rasulullah begini, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat untuk sholat berjamaah. Wala ta'ud, janganlah kau ulangi. Tah, kata-kata jangan kau ulangi naon cik. Nah sholatna tidak boleh ulangi teh, atau tong kikituan deui. Nah, nya kitu teh Pak. Untung ke ruku mun sujud kumaha. Gitu bener kan ditanya kapayo. Nah, ada hadis yang lebih jelas, kata Rasulullah SAW, kalau sholat itu begini. Dulu kan ada orang yang sholat ya, yang sudah kita pelajari itu, yang sholat kemudian datang kepada Rasulullah mengucapkan salam. Sabda Rasulullah, sholat lagi, kamu belum sholat, tuh hadisnya panjang. Nah, itu kan sorry, sampai dijelaskan sholat itu begini, halus tumanina, ulah dongkok gitu, engko can tegak suruh sujud deui gitu. Itu yang jelas. Jadi kita bandingkan, bukan asa ayat hadis. Apalagi saya dipusingkan itu dengan ibu-ibu yang narima hadis gitunya. Saya usad itu laras henteu, jadi eta teh jadi seueur Pak nu kitu teh. Cek sim kuring atuh. Upami teu aya riwayatna tong diteruskeun. Ya. Ini riwayat siapa gitu. Ustaz itu riwayat saha cenah. Hadisna ti batur. Abdi kudu ngariwayatan. Teman eta teh ibu-ibu teh mikir. Kudu nama nanya teh ka ditu. Taroskeun atuh ka ditu da teterangan nya atuh terang abdi ge da terang eta teh atuh. Itu apa? Jadi yang tidak jelas mah disimpan saja dulu sampai menunggu kejelasan. Siga ayeuna tentang COVID itu tidak jelas Pak, tidak sorry itu teh. Cek saurang bohong, cek saurang kieu cenah. Nya ini tadi weuh gitu. Di luhur ge weuh ka urang. Ayeuna teh jama-jama teh sieun ku petugas, sanes sieun ku COVID. Nya polisi, wah. Tinggal di polisi ge keur ngobrol duaan teu nganggo masker. Hadirin dihormati iman rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis nomor 354. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an fayatrahi syakka wa yabni ala mastayaqana thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana shalla tamaman kanata targiman lisyaitani
rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu syak itu ragu. Tapi di dalam usul itu yang disebut ragu itu banyak. Kan dalam Quran surat Al-Baqarah juga ada kan, tapi tidak menggunakan syak, menggunakan raiba. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu di sini menggunakan syak. Kalau syak itu 50-50, 50-50 syak itu. Nah, ini harus dijelaskan dulu. Ada yakin, ada zon, yang kedua itu, yang ketiga syak, kemudian waham, al-jahlu. Disebut limanya. Yakin, zon, syak, wahmun, dan al-jahlu. Yakin itu 100%. 100% yakin. Mulai 1000%-nya yakin nanti. Perhitungan tak keuntungan bisa 1000%, tapi itu udah 100% yakin. Yang kedua zon. Zon itu antara 50% sampai 100, bisa 51 sampai 99%. Itu zon. Yang ketiga syak. Syak itu 50-50. Yang keempat waham. Waham itu dari 1% sampai 49%. Itu waham. Jadi yakinnya ya, yang tadi mah 70% misalnya itu zon, ya mah aya sih dalam hati teh ngan teu 50% masalah. Kalau blank sama sekali itu al-jahlu. Yang disebut al-jahlu itu bodoh. Misalnya tentang awal bulan. Sok ribut awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Paling ribut awal Syawal itu. Apakah tanggal 1 itu misalnya 1 Syawal itu hari Ahad atau hari Senin? Karena itu harus dengan ru'yat, karena ada dalil. Saumlah karena ru'yatnya, dan Idul Fitri lah karena ru'yatnya. Karena itu harus diru'yat, dilihat. Tas aya acan. Kan yang meru'yatnya juga berapa ratus orang ya di beberapa tempat gitu. Dan orang-orang yang melihat ini adalah orang yang sudah biasa, sudah tahu. Seperti hanya posisi matahari kan tidak sebelah kiri unggul, kadang-kadang ke kanan. Ayeuna di kidul kan? Kidul teh kan itu. Di kidul ayeuna teh sebab buminya dengdek ka kale, jadi di kidul. Kalau ada matahari banyak hujan. Setelah dilihat, aya cenah hilal teh. Dulu pernah itu di Cakung Jakarta, aya sok gambarkeun belah mana. Salah ngagambarna teh. Belah dieu cenah. Da kudu mah belah dieu, tah make ilmu eta teh. Teu sah anu ieu teh. Gitu. Orang yang melihat itu yakin. Tapi yakinnya pakai ilmu. Yakin. Untuk kieu sigana mah nya tah eta mah zon, Pak. Itu. Karena itu mereka disumpah. Ya. Disumpah, sebelumnya disumpah. Sebab ini menyangkut umat. Bukan menyangkut urusan politik. Tapi kadang-kadang juga ada politiknya begitu. Ari urang ngetang henteu, ru'yat henteu.
Jadi ilmu kita itu zon sebetulnya. Tapi zonnya itu mungkin 80%, 90%. Saya percayalah kepada orang ini karena orang ini melihat. Gitu. Tapi ada yang menghitung, teu kudu ditingali cenah kitu mah. Asa yakin aya we. Nah, keyakinan itu berapa persen? Nah, ini ijtihad sudah saya bahas tentang ijtihad ini. Kedua-duanya juga pakai dalil. Jika salah berpahala 1, jika benar berpahala 2. Tapi bagi kita, khususnya Jamiah Persatuan Islam, anggota, ya, melihat di kalender, wah, aya cenah gitu. Kita itu sampai zon. Tapi ada orang, puntennya ya, Persis lain, Muhammadiyah lain. Urang kudu iraha cenah ieu lebaran teh. Nah itu sak. Sieun ieu itu sieun bener. Itu mereka mana tungtungna pertimbangannya bukan tanggalnya, dihitung mending nu mana tah eta bae. Ah cenah engkewe nu Senin. Alasanna naon? Ieu baju can nangis. Nah, misalnya cek ibuna teh mending ayeuna apa cenah Ahad anjing. Ieu bisi Hasim. Oh, kan beda lagi gitu. Kita lihat dulu ya. Ini tentang usul fikih ini tentang sak. Kita lihat bab saum atau bab siam. Mudah-mudahan kepenak hadisna teh. Hadis nomor 670. Ya. Hadis nomor berapa? 670. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu qol Man soma yaumal ladzi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dzakarahu Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir ia berkata, barang siapa yang melaksanakan siam pada hari yang syak padanya. Nah, syak di sini menggunakan maka sungguhnya ia telah durhaka kepada Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena putranya namanya Qasim. Gitu. Telah maksiat. Gitu. Imam Bukhari menggunakan hadis ini dengan mu'allaq. Mu'allaq itu hanya menggunakan hadis tapi tidak menyebut sanadnya. Tetapi diwaswakan oleh Imam yang 5. Diwaswakan itu artinya menggunakan sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Walaupun di sini menyatakan dari Ammar bin Yasir, tapi kadituna aya aso Abul Qasim. Jadi ulang teh ulah ragu-ragu gitu. Abdi mah cenah anggota Muhammadiyah berarti teu ragu. Aya eta 60% abdi mah Persis tah ragu. Iya anu pun bojo Muhammadiyah cenah pun bapak Persis itu kudu kumaha cenah gitu. Nah, misalnya eta sak itu tidak boleh. Kita sebetulnya tidak yakin ya. Karena ngitung henteu ya lo ya henteu. Tapi di sini ada hitungannya. Tuh, kan di sini ada hitungan. Ketinggian sekian derajat. Nah, itu namanya sorry. Pokoknya nama isu karelah. Nah, itu tidak sorry. Itu kan sorry. Ya. Sekian derajat pada jam sekian maghribnya dilihat dari mana gitu kan? Pelabuhan Ratu misalnya, biasanya ya barat Pelabuhan Ratu. Dan ini satu
matla. Jadi artinya seluruh Indonesia itu walaupun yang melihatnya di Papua atau di Aceh itu bisa komplekkeun we, sehingga mungkin saja berbeda dengan Malaysia. Jadi satu negara dan ada beberapa hadis itu. Nah, di sini orang yang ragu pada sholatnya itu 50-50. Aduh, ya teh 2 rakaat, 3 rakaat. Itu kan? Di sini sebutkannya begini. Falam yadri kam sholat, dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia lakukan. Salasan am arba'an. Nah, ieu teh 3 rakaat, tos 3 rakaat atau napi 3 rakaat atau napi tos 4 rakaat. Fayatrohi syakka, hendaklah ia buang syak itu. Wa yabni ala mastayaqana, hendaklah ia tetap apa yang ia yakin. Nah, yang mendekati yakinnya itu. Yang yakin dan mana? Yang yakin berapa? 3. Itu asa 3, asa 4. Yang yakin mah 3. Yang dilakukan kan yang 4. Tsumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallima, kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Nah, ini lebih jelas. Kalau tadi kan at-tahiyat, kemudian salam. Kalau ini tidak pakai at-tahiyat lagi. Kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, andaikan dia itu salat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, telah genap baginya salat, sebab dalam 5 rakaat itu ayeuna 4 rakaat. Ya. Jika salat ini yang salat duhur itu, duhur, asar atau isya yang 4 rakaat. Jika 5 rakaat berarti sudah ada 4 rakaat. Kalau dia itu 4 rakaat, belum tentu dia itu 4 rakaat. Sebab ada kemungkinan 3 rakaat pun tadi cenah geus beres sih salat teh. Ayeuna geus 4 rakaat. Tah. Dikarenakan syak 50-50 teh ditakdirkeun 4 rakaat itu benar. Tapi kumaha lamun 3 rakaat? Aduh cenah ieu bisi 5. Seolah-olah kieu Rasulullah teh wios 5 oge, wios lebih baik lebih daripada kurang. Sebab dalam lebih itu ada 4 rakaat. Kalau dalam kurang 1 rakaat. Wa in kana shalat tamaman, dan apabila kenyataannya dia itu salat tamaman sempurna 4 rakaat, kanata targiman lisyaitani, maka adalah mereka penghampa akan setan. Keterangan, kalau ia syak apakah ia telah kerjakan 3 rakaat atau 4, maka yang ia yakin itu 3, yang syak itu 4. Jadi hendaklah ia anggap bahwa yang ia telah kerjakan itu 3 rakaat. Tak itu setan teh sok ngaganggu. Tuh teh. Setan teh asup wae teh. Nah, salat. Tapi dengan hadis ini setan jadi ceurik setan teh. Nyaan cenah aya hadisna tak eta. Sebab dibolehkan salat 5 rakaat dalam arti ragu ulah ngahajakeun 5 rakaat. Nah, eta mah 2 rakaat gitu. Nah 5 rakaat kamari kurang 1 rakaat gitu. Tekengeng eta mah. Hadis ini pun menjadi dalil dari kaidah. Jadi dalil ini untuk kaidah begini. Tentang syak itu banyak. Ieu teh tos subuh atau napi acan, ni saum ya.
sehingga dia makan terus. Tapi dia can adan cenah teh gitu. Adanna jam sabaraha gitu kan air mah di kita kan banyak yang adannya gitu. Misalnya kita berada di negara orang yang penduduk Islamnya tidak ada, hanya kita. Itu adan acannya cenah itu ada. Subuh acan gitu. Tingali keluar poek. Tah. Nu jelas eta ku poekna. Begitu ningali keluar teh caang cenah eta mah tuh kaberangan. Ya saja gitu. Da ini teh usum hujan teu ceudeuh cenah bintang aya tah. Itu yang yakin. Ternyata kesiangan. Gitu. Ningali kitu teh kaluar ti jendela soreng jendela can dibuka. Di Hampura. Tapi apabila buka saum beda tak? Ieu teh magrib acan cenanya. Tong bingung atuh eta mah. Cenah ragu-ragu ieu teh ngahuap tong mending antosan we atuh. Sebab nu yakin teh siang. Kan yang sudah dikerjakannya siang. Nu tadi mah yang sudah dikerjakan teh malam. Tah malam dan 3 rakaat teh kan ini malam. Kalau malam berarti belum siang. Gitu. Nu pokok nu asa teh malam. Upami buka siang, nu pokok teh siang. Sehingga menunggu lewat. Gitu. Tapi ulah kieu siga nama sabatangan deui eta entong mah. Air nu nyebatkeun ngarokok teh cenah ngabatakeun saum tapi mun ngopi ter mah teu cenah. Teman-teman make hadis begitu mah. Terus we ngahuap gitu bukan begitu. Lebih baik kita berhenti. Tapi kalau diragukeun teh keur ngahuap kita bisi gitunya. Naon teh jadi bata lihat aja bari ningali gitu kawetan ningalina ulah ka kulon. Gitu. Kawetan ningali poe keneh. Pada kita kan ada adan. Ini bagi orang yang kesiangan. Kita lihat yang pokoknya. Kemudian ada masalah lagi begini. Dari rumah itu kita wudu. Datang ke masjid. Ini misalnya naik kendaraan Jumaah. Saya sering berangkat jam 10 Jumaah itu kalau di luar kota atau diperkirakan di kota macet. Gitu. Sudah wudu, kudu yakin tak wuduna teh. Ai tadi teh hitut henteu. Tanu yakin mah wudu, Pak. Yakin mah wudu. Tapi kalau ragu ya wudu deui we gitu. Boleh wudu 2 kali. Tapi apabila memang sak pisan, tapi da itu ke nyeri beuteung tah. Gitu. Nu biasanya nyeri beuteung teh sakit perut mah biasa sok keluar. Kita sudah bahas itu. Nah ini tentang ragu. Jadi hadis pertama lupa tahiyat awal. Ya, hadis yang sorihnya nih. Yang kedua kurang rakaat. Ditambah kalau kurang mah. Yang ketiga ragu-ragu. Sumguling emot kalembur, aduh. Sanes dongeng namanya, tapi ada dongeng kananya. Di lembur mah kapungkur. Teu aya jam siga ayeuna sueuh di mana-mana jam teh. Sawaktos-waktos aya jam oge tara ditingali. Nya ukuran teh kohkol. Tah gitu. Tas tako weh 3 kali. Trong. Teh jam 3. 3 kali. Aya santri nakona nu kudu 3 ya 4. Cek ajengan teh. Nah 4. Aduh kumaha tuh?
terong jadi 5. Nah eta mah kuduna teh balikan deui. Cek jamaah teh jam apa caranya aduh. Tah gitu. Tah terus beberapa saat kuna balikannya nong tak kok we 3 kali gitu. Yang kurang itu boleh harus ditambah. Kalau yang lebih tidak bisa dikurangi. Kumaha nguranganna ieu? Sigan nakol-kol tadi teh gitu. Jadi boleh juga apabila ragu-ragu pisan tidak enak mah itu mah dibatalkeun we gitu. Tapi ini ada solusi. 5 juga boleh gitu. Beda jeung nakol-kol. Eta mah bisi pan batur teh rek ka pasar ka mana rek ka kotanya itu ini pan disembeureun caket stasiun. Jadi anu ini di gunung nek itu ka stasiun teh misalnya jam 5 di dinya teh. Hikmahna datang jam 4. Hanya lihat teh itu teh Pak. Batur can araya gitu. KS can muka. KS teh naon? Kepala stasiun. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjutkan satu hadis lagi. 355 An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadasa fi sholati syai'un qala wa ma zaka qalu sholaita kadza wa kadza qala fasana rijlaihi wastaqbala qiblata fasajada sajadataini thumma sallama thumma aqbala 'alan nasi biwajhihi faqala innahu law hadatsa fis sholati syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi fa yataharras shawaba wa yutimma alaihi thumma liyasjud sajadataini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, maka tatkala ia beri salam artinya sudah selesai. Ada orang berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, adakah kejadian dalam salat yang baru ahadasa itu? Ada ketentuan salat yang lain gitu. Asa beda nu ieu mah." Ya bersabda, "Apa itu?" Mereka berkata, "Paduka Tuhan telah salat begini dan begini." Ia berkata si rawi itu lalu ia lipat 2 kakinya. Nah, ini dengan para sahabat dan menghadap kiblat lalu sujud 2 sujud. Kemudian ia beri salam. Nah, ini tentang kelebihan rakaat ya mah. Atau mungkin juga lupa tahiyat awal. Karena kalau kurang tadi kan ditambah lagi. Ya mah melipat langsung melipat kaki teh posisi duduk menghadap kiblat lalu ia sujud 2 kali sujud. Kemudian ia beri salam tuh. Nah, di sini juga jelas tidak pakai tahiyat lagi. Kemudian ia menghadap orang-orang ramai dengan mukanya. Jadi artinya langsung gitu, bicara langsung. Ada kalanya Rasulullah berbicara itu menyuruh Bilal untuk mengumumkan. Ini beliau langsung bicara. Lalu bersabda, sesungguhnya kalau ada kejadian atau perubahan dalam sholat, tentu aku akan memberitahu kepadamu. Mun ayanu anyar teh diberitahu. Tetapi aku hanya seorang manusia seperti kamu. Aku lupa seperti kamu lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Itu kan ada dalam Quran surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Nah, itu ya.
Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Hanya saja aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar menyatakan ketika Nabi Muhammad meninggal, kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang beribadah atau menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup, tidak akan mati. Nah, ini untuk menjaga jangan sampai terjadi seperti Nabi Isa alaihissalam. Saking cintanya kepada Nabi Isa sampai Nabi Isa dijadikan raja. Padahal itu kejadiannya setelah 300 tahun. Dan dinobatkan jadi Tuhan ya, dan dinobatkan nanti ku raja gitu. Jadi Nabi Isa teh dinobatkan jadi Tuhan teh ku raja. Nah, menjaga seperti itu. Dan ini juga menyatakan bahwa Rasul itu juga pernah lupa. Dan sengaja oleh Allah dilupakan. Supaya ada syariat ini. Selanjutnya kata beliau, wa idza syaka ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu ragu fi sholatihi, dalam salatnya, fa yataharras shawabas, hendaklah ia memilih, dipikir betul yang mana yang betul itu, pikirkan gitu. Ke sujudnya itu, apakah saya harus duduk atau harus berdiri lagi? Nah, tahajud biasa nama teteh. Tak di eta nu mawi dihitung ke sujud teh. Rakaat kahiji teh maca naon, rakaat kedua maca naon. Mawi kedah di eta, kedah di teh, kedah diatur heula satu acan salat teh rek maca ieu kitu tah. Diatur heula teh. Podos ayeuna mah kaopat. Pan tadi ragu-ragu antara 3 dan 4. Ternyata jadi yakin 4 ayeuna mah. Nu tadi pun yakin kalau sak pisan harus diambil 3, nu ieu mah aya gitu. Sawaktos-waktos dah tadi teh jam disada cara jam 3. Atau kita melihat jam sebelum sholat teh. Biasanya sholat sabaraha menit? Tahajud 4 rakaat sabaraha menit? 5 menit ya atau 10 menit. Nah, kebiasaan kita ditinggali teh. Nah, karek 3 menit berarti salah tadi teh. Tamiyahan sujud sahwi, dan sujud sahwi ini juga berlaku untuk sholat sunat. Fayutimma alaihi tsumma liyasjud sajdataini. Nah, ini saka di sini juga bisa diartikan tadi teh 3 dan 4. Teu yakin cenah teh berarti 3. Karena itu kata beliau, lalu ia sempurnakan salatnya, kemudian hendaklah ia sujud 2 sujud. Nah, ini ada melihat sabda Rasul begini, ini ada kemungkinan salatnya lebih. Ya, kan tadi saya sebutkan mungkin hadis ini beliau lupa tahiyat awal, tapi kata-kata beliau menunjukkan ini lebih atau kurang. Tapi kalau kurang kan tadi. Jadi hadisnya itu ada yang lupa tahiyat awal, kurang rakaat, ragu-ragu, lebih. Jadi dalilnya hanya ini 4. Sebab pada hadis yang lain kan ada ya, yang di atas itu. Andai kan 5 berarti lebih. Dalam 5 itu ada 4-nya. Andai kan pas, setan
katipu lah baru kan udah terek lieur pan aya ke kayak di rumah tahajud geus riweuh kieu mah eta geus kabujuk ku setan anggar eta cenah si bapak tahajud kitu ke Pak bapak mah ranom keneh nya ranom keneh margi aya ya anggota PSIS Yuswana tos itu cenah Pak Ustad abdi teh sok munga tahajud ceuk Pak bapak mah tahajud keneh dihampura insyaallah nah bapakku sujud sahwi jadi unga nu 4 rakaat teh ragu-ragu nu 3 oge ragu-ragu teh gitu aya kemungkinan cenah salat bapak teh 14 rakaat jadi 5 4 gitu kumaha cenah Pak Ustad dihampura moga anu langkung nu teh jadi ganjaran tapi tong ngajakeun dan ningali jam teh asa lila cenah biasana setengah jam ieu cenah 3-4 jam sigana mah nya 14 rakaat bagi ragu-ragu itu dibolehkan ya sampai di sini saja kalau tidak ada pertanyaan tapi kayaknya ya ada tambahan kalau tidak ada pertanyaan kalau kita jadi imam itu diperkirakan ada yang masbuk. Kita lupa tahiyat awal. Makmum yang dari awal mah tahu kan? Lupa tahiyat awal. Tapi ada makmum yang masbuk yang masuk di rakaat terakhir misalnya rakaat ketiga. Nah, imam itu lebih baik salam dulu. Kemudian sujud sahwi. Sebab makmum sudah tahu. Kalaupun makmum protes, sujud sahwi atuh kitu ka Ustaz deh. Padahal Ustaz memikirkan makmum. Sebab nu masbuk pilih ngiring sujud sahwi. Toh salam akan nu masbuk berdiri, nah, diperkirakan ada nu masuk ke rakaat ketiga berdiri, gitu. Berarti anu sujud sahwi mah yang tahu sejak awal. Apabila kejadiannya seperti yang ini, jadi sudah tahu Rasul teh lupa. Jelas kita sujud sahwi itu setelah salam, malahan setelah ngobrol. Nah, ada masalah kontroversi ya. Kumaha umpami tos salat nu pokok teh batal. Sabab tos setengah jam diwartosan. We ngawartosanna kedah arita kedah aneut keneh. Manganing tos ka zaman heula, walahan anu nagog heula. Nah, itu kontroversi. Artosna kedah di masalah didiskusikan. Ada yang menyatakan wudu deui we terus sujud sahwi. Henteu cenah ieu mah batal we. Nah, kalau kita ragu-ragu tentang keputusan itu uihan deui we salatna. Tong ngaraos rugi gitu. Eta teh upami sholat sendiri, sebab sholat sendiri mah tidak ada yang mengingatkan. Lain si emak cenah tadi sholat asa 5 rakaat hitung-hitung teh. Tapi di wartosanna tos kajaman heula, uihan dewe teh malah. Sekalipun ada yang berpendapat henteu tinggal wudu we kemudian sujud sahwi. Apabila diperkirakan tidak ada jamaah lagi, gitu. Misalnya di rumah sholat berjamaah kan yang sakitu-kituna, teu anu masbuk, lupa ya sujud sahwi kemudian salam. Jadi sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam, boleh dilakukan sebelum salam, tapi kita harus mengingat yang makmum itu.
Mangga bab sujud sahwinya. Sahwi. Oh iya. Ada yang mengatakan bahwa ketika imam gitu ya, imam lupa. Terus sebetulnya dia itu duduk tahiyat awal, yaitu berdiri. Nah, kata Ompeh berkali subhanallah, setelah tegak itu memang harus tegak ya, katanya kalau duduk itu harus duduk gitu. Jadi tetap deh kedah eta kena kedah berdiri gitu, teraskeun gitu kedah diop. Iya. Gitu. Yang kedua itu ini masalah tahun ulang. Ini sudah dibahas ya, itu ukurannya teh tegak berdiri, gitu. Apalagi sudah baca bismillah gitu. Karena itu kalau imam ragu-ragu rada diperlambat. Allahu Akbar tecan. Jadi Allahu Akbar tuh boleh sampai begini, Allahu Akbar juga boleh, atau begini dulu kemudian Allahu Akbar. Seperti takbir, Allahu Akbar. Nah, boleh, atau Allahu Akbar boleh. Tetapi yang bagus itu adalah bareng supaya nanti yang tuli bisa melihat. Ya, atau yang buta bisa mendengar. Bisa kieu cek nu buta tanya Allahu Akbar. Baik miheulaan pada acan. Kitu mah. Karena itu ini hadisnya sudah dibahas, hadis nomor 350. Hadis nomor 359. Itu. Aya. Betul, kalau sudah berdiri tegak tong kapangaruhan. Kalau mun kitu diuk deui bakal kacau. Kumaha? Upami misalkan imam teh dimantosan misalkan, terus karena kaget, akhirnya membatalkan, apakah boleh ke makmum yang untuk masuk jadi imam? Cek imam tuh, wah, bata tanya gitu. Bata, makmumnya gantian. Tapi makmum tong nyadar kieu kurang kayaknya. Karena itu nanti ada bab khusus tentang imam. Imam tuh menang kagetan. Aya di dia teh. Kan aya jami teh Pak, kantos abdi mah. Jadi saya cenah Bapak imam cenah gitu. Sebab dia itu menjadi tokohnya, mangawai cenah. Tos eta atahiyat kedua lami teh gitu. Nya sujudna kita lami teh. Sigana ragu-ragu anjeunna teh. Nah ieu teh sapar nah henteu. Sebab ini kan salatnya di luar kota. Tungtung nama 4 rakaat teh hari teh asana mah. Dan ternyata tidak ada yang protes. Nah, Ustaz terprotes berarti sah cenah. Abdi mendengar bapak teh. Kulantaran bapak 4 rakaat, abdi 4 rakaat kan gitu ya. Dah hakatna mah abdi meniat teh 2 rakaat, mun bapak 2 rakaat mah. Kitu cenah Ustaz. Kitu kumaha teh cenah. Mudah-mudahan dihampura cenah tuh. Makanya imam teh kadah yakin, Pak. Kade, Pak. Ulah nu kagetan. Itunya. Terus urang kade cirian tahwi kadinya. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم